berbagi pengalaman tentang kehamilan tidak direncanakan. Mungkin masih ada beberapa dari teman-teman di sini ya yang masih asing dengan adanya orang tua tunggal tanpa pernikahan. Tapi di luaran sana sebetulnya itu banyak teman-teman perempuan yang mengalami kehamilan tidak direncanakan dan mereka memilih untuk menjadi orang tua tunggal seperti saya. Nah, menurut saya sendiri, kasus kehamilan tidak direncanakan di luar pernikahan ini pada setiap orang tentunya berbeda ya teman-teman. Jadi pemecahan masalah ataupun solusi yang diambil pastinya setiap orang bisa berbeda. Yang saya bagikan pada malam hari ini tentunya saya ambil dari pengalaman pribadi saya pada saat itu. Nah, kalau ditanya lagi bagaimana perasaan saya pada saat itu ketika mengetahui saya hamil, pastinya saya merasakan takut, selanjutnya bingung, nggak tahu apa yang akan saya lakukan selanjutnya gitu ya teman-teman. Seketika pikiran itu kosong, tidak tahu saya harus berbuat apa, tidak tahu saya harus bercerita kepada siapa, dan ketakutan lainnya terutama itu ketakutan akan adanya stigma dari lingkungan ataupun bahkan dari pihak keluarga sendiri seperti itu. Tapi seiring berjalannya waktu, saya berpikir kalau saya harus tetap menemukan jalan keluarnya. Di tengah ketakutan saya itu, saya berusaha berpikir dan bertindak secara sadar untuk mencari solusi dan agar saya bisa keluar dari masalah itu. Tentunya solusi itu dengan meminimalisir konflik yang ada pada selanjutnya. Nah, yang saya lakukan pada saat itu yang pertama itu adalah menenangkan diri saya sendiri dulu, Kak. Jadi saya menenangkan diri saya sendiri dulu. Saya berpikir saya harus menolong diri saya sendiri dulu, karena kalau saya berpikiran pada saat itu, kalau saya langsung menceritakan kepada orang lain, belum tentu orang lain ini tahu bagaimana kondisi yang saya alami saat itu, ataupun orang lain bisa saja malah menyalahkan saya, karena itu tadi pasti ketakutan selalu ada pada diri saya. Yang kedua itu saya berusaha mencari pilihan yang bisa saya tawarkan ke diri saya sendiri dulu. Jadi saya berpikir pilihan apa sih yang sekiranya bisa menolong saya pada saat itu dan bisa menyelamatkan saya dari kondisi tersebut. Banyak pertanyaan ya Kak, kenapa saya tidak memilih menikah? Pasti dari orang sekitar banyak yang seperti itu. Apakah menjadi orang tua tunggal itu adalah pilihan satu-satunya yang saya punya pada saat itu? Nah, sebetulnya teman-teman, pada saat itu menjadi orang tua tunggal bukan pilihan satu-satunya yang bisa saya tawarkan untuk diri saya sendiri. Pastinya dengan berbagai pertimbangan dan berbagai konsekuensi yang ada, saya berusaha mencari beberapa pilihan untuk diri saya sendiri dan bisa saya diskusikan untuk saya sendiri. Yang sebetulnya saat itu saya memiliki 4 pilihan teman-teman. Yang pertama yaitu menikah dengan ayah anak saya pastinya. Yang kedua yaitu aborsi dengan segala konsekuensinya, dan yang ketiga ini adalah yang saya pilih menjadi orang tua tunggal untuk anak saya pastinya dengan segala konsekuensinya, dan yang keempat yaitu membawa diri saya ke shelter yang mensupport wanita yang mengalami kehamilan tidak direncanakan seperti itu. Mungkin banyak yang bertanya kenapa di antara 4 pilihan itu
orang tua tunggal menjadi pilihan saya pada saat itu. Kalau di pikir lagi atau bisa baca lagi, saya berusaha meminimalisir ataupun mengukur kemampuan saya untuk mengambil resiko yang sekiranya bisa saya jalani buat kedepannya gitu Kak. Jadi untuk yang pertama itu kan pilihannya menikah dengan ayah anak saya seperti itu. Itu pasti menjadi harapan kebanyakan orang ya Kak, kalau ketika ada orang mengalami kehamilan tidak direncanakan gitu, dari baik orang tua maupun saudara pasti banyak menyarankan kalau supaya saya menikah saja dengan ayah anak saya. Nah, karena pada saat itu saya berpikir ingin mengetahui lebih dulu gimana respon ayah dari anak saya ketika mengetahui saya hamil. Saya mencoba untuk menghubungi pastinya dan saya menunggu responnya. Jadi saya berusaha berdiskusi dulu dengan pastinya bisa dikatakan pelaku mungkin ya Kak ya, karena kan di masalah ini pasti ada pelakunya itu menurut saya 2 orang, yaitu saya dan ayah anak saya ini. Nah, saya mencoba untuk berdiskusi tapi lambat laun tidak ada respon, mungkin dari dia juga belum bisa atau tidak mau bertanggung jawab, maka saya berusaha sadar penuh bahwa oke, tanggung jawab berarti ada di saya sebagai pelaku juga. Nah, dari situ saya memutuskan untuk tidak menikah Kak, karena menurut saya kalau dari orang tersebut tidak bisa atau tidak mau bertanggung jawab, kalau saya memaksakan itu mungkin nanti kedepannya akan menjadi menimbulkan masalah baru lagi. Nah, yang kedua itu aborsi. Kenapa saya tidak memilih aborsi seperti itu? Oh ya, perlu saya sampaikan tadi yang pertama menikah, saya juga tidak bisa menyalahkan ataupun menyarankan orang untuk tidak menikah ya, karena setiap orang sekali lagi memiliki masalah ataupun posisinya pasti berbeda dengan satu dan yang lain. Yang kedua yaitu aborsi tadi sendiri. Kenapa saya tidak aborsi? Karena kebetulan waktu itu saya memiliki rasa sayang terhadap janin saya. Jadi mungkin itu yang membuat saya tidak memilih pilihan kedua, yaitu aborsi. Yang ketiga yaitu menjadi orang tua tunggal untuk anak saya. Ini sendiri mungkin perlu pertimbangan panjang saya pada saat itu ya Kak ya. Dengan segala konsekuensinya dan juga mungkin pastinya berpikiran nanti akan ada stigma-stigma yang ada di masyarakat seperti itu. Tapi kembali lagi saya bertanya kepada diri saya sendiri gitu. Apa yang saya butuhkan, apa yang saya mau, dan apa yang bisa membawa saya keluar dari situasi yang toksik ini gitu. Jadi saya waktu itu berpikir kalau pertama saya menyayangi janin saya waktu itu gitu, dan kedua mungkin dengan adanya anak akan membuat saya menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Nah, untuk pilihan yang keempat yaitu membawa diri ke shelter. Nah, ini juga sebenarnya pilihan bisa dikatakan tepat untuk orang yang mungkin mempunyai masalah dan memilih untuk membawa diri ke shelter gitu ya Kak ya. Saat itu saya waktu hamil usia 8 minggu, saya sudah mulai browsing Kak, gimana cara mengatasi kehamilan di luar pernikahan, bagaimana hak saya mendapatkan pernikahan,
dan lain sebagainya, termasuk pilihan saya jika saya menikah ataupun menemukan bahwa ada shelter yang mensupport perempuan yang mengalami kehamilan tidak direncanakan gitu, kita bisa membawa diri kita ke sana dan mencari support system untuk berlindung atau istilahnya rumah teduh seperti itu. Kenapa saya tidak memilih itu? Kalau ke shelter ada kemungkinan itu anak saya mungkin nanti akan diasuh di shelter tersebut. Itu bisa jadi pilihan tepat untuk teman-teman yang mungkin ada di luar sana yang mengalami KDT sendiri ya Kak ya. Tapi bagi saya itu maaf saya agak grogi karena ini pertama kalinya saya berbicara di depan umum. Nggak apa-apa Kak, keren. Iya, dan selanjutnya mungkin ada sama-sama keren. Pertanyaan gitu ya kayak biasa. Banyak pertanyaan gitu. Mungkin setelah ini ada yang orang berpikiran oh ini Nana bisa nih jadi orang tua tunggal, berarti aku juga bisa kok jadi orang tua tunggal. Bukan berarti saya menyuruh teman-teman yang mungkin lagi mengalami kehamilan yang tidak direncanakan di luar sana untuk memilih menjadi kita sendiri dulu. Jadi kita tanyakan dulu kepada diri kita sendiri kemampuan kita sampai mana dan mungkin sekarang kita sudah tenang atau belum gitu. Jadi kita tenangkan diri dulu, baru kita membuat pilihan yang bisa kita ajukan kepada diri sendiri. Nah, tentunya dari keempat pilihan tadi ada plus minusnya ya Kak ya. Mungkin bisa saya sampaikan ini hanya menurut sudut pandang saya karena ini karena ini sebagai karena ini dari pengalaman saya pribadi. Kalau tadi seperti yang pertama itu menikah, plus minusnya mungkin kalau plusnya itu kita akan mungkin sesaat itu terbebas dari stigma ya Kak. Jadi orang yang belum tahu tentang masalah kita selanjutnya tidak akan tahu kalau kita mengalami kehamilan tidak direncanakan dan sebagainya. Nah, itu plusnya tersendiri menurut saya pada saat itu. Tapi saya melihat ada minusnya juga, Kak. Jadi kalau pada saat kasus saya saat itu, seperti saya yang sampaikan tadi, pihak satu tidak ada respon ataupun tidak ada seperti iktikat untuk bertanggung jawab, pun saya paksa ataupun mungkin dari orang tua saya meminta gitu ya untuk bertanggung jawab, bisa saja saya menikah, bisa saja, tapi saya tidak bisa menjamin ke depannya seperti apa masalah yang akan saya hadapi gitu. Dan ketika itu sudah menikah, itu artinya ada dua orang yang disatukan dengan secara paksa, itu akan menurut saya mungkin akan membuat saya nanti menghadapi masalah-masalah baru seperti itu. Nah, yang kedua itu aborsi. Saya sendiri kurang paham ya Kak tentang hukum aborsi di Indonesia, karena saya memang saat itu tidak mencari tahu karena saya emang tidak ingin aborsi gitu ya. Tapi mungkin kalau ada teman-teman yang sudah melakukan aborsi dengan hukum yang ada, pastinya saya tidak bisa menyalahkan karena saya sendiri tidak tahu apa yang
sedang dihadapi teman-teman pada saat itu gitu Kak. Untuk plus minusnya mungkin itu tadi, plusnya tidak ada maksudnya akan sedikit orang yang tahu masalah kita kalau kita mengalami kehamilan tidak direncanakan itu. Kalau minusnya tidak bisa saya sampaikan banyak ya, karena sekali lagi saya tidak tahu, belum tahu hukum yang ada gitu, hukum yang ada mengenai aborsi. Mungkin minusnya bisa tentang kesehatan reproduksi ataupun hukum-hukum yang ada gitu. Untuk yang ketiga yaitu yang saya jalani sebagai orang tua tunggal, itu pun ada plus minusnya teman-teman. Jadi kalau teman-teman berpikiran, oke, setelah ini mungkin saya akan juga perlu pertimbangan banyak, karena di sini sendiri kalau untuk saya plusnya itu saya bisa membebaskan diri saya dari lingkungan hubungan yang toksik gitu Kak. Jadi saya bisa membebaskan diri saya sendiri dulu, dan saya alhamdulillah sudah mulai healing gitu ya, sudah mulai sembuh. Dan plusnya lainnya saya bisa melindungi diri saya dan anak saya sendiri gitu. Kalau untuk minusnya pasti ada teman-teman, karena sekali lagi sebagai orang tua tunggal pastinya mempunyai tanggung jawab yang bukan hanya diri sendiri yang ada di tanggung jawab tersebut. Karena sudah ada anak, pasti tanggung jawab juga akan bertambah. Nah, PR besar mungkin ya PR besar sebagai orang tua tunggal gitu, mungkin secara finansial gitu ya Kak ya. Jadi kita harus benar-benar siap secara finansial. Kita benar-benar, kalau misal kita pun ada di titik terbawah, kita harus benar-benar tahu bagaimana visi misi kita ke depan untuk menjadi orang tua tunggal seperti itu, menata kembali kehidupan yang tentunya itu juga tidak mudah gitu untuk berdiri sendiri dengan anak. Dan satu sisi lagi kita harus bisa mengasih pemahaman terhadap anak kita atas apa yang telah kita yang kita putuskan pada saat itu ketika saya menjadi orang tua tunggal gitu. Jadi nanti saya harus siap ketika anak saya bertanya kenapa ibunya menjadi orang tua tunggal dan alasan apa saya menjadi orang tua tunggal, pastinya akan saya jelaskan tanpa adanya istilahnya menjelekkan satu pihak lain seperti itu. Nah, yang keempat, ya 3 menit lagi ya. Oh iya Kak, maaf ya Kak. Terus sudah mau habis gitu. Nah, yang keempat itu pergi ke shelter ya Kak ya. Mencari shelter untuk mencari support system, itu pasti juga ada plus minusnya. Sesuai yang saya baca saat itu kita mungkin akan mendapatkan support system pada saat itu gitu Kak, mendapatkan support system, dan baik itu biaya maupun support system penanganan tentang trauma kayak gitu. Tapi sekali lagi kalau di shelter sendiri yang saya baca pada saat itu, kita mau tidak mau harus menitipkan anak ke tempat shelter tersebut gitu untuk dididik dan dibiayai shelter tersebut. Saya tidak tahu, mungkin di luar sana ada shelter yang boleh anaknya dibawa pulang atau gimana gitu, tapi yang saya baca saat itu seperti itu. Nah, itu kenapa saya tidak memilih itu tadi, karena ya itu saya sayang sama anak saya dan saya tidak mau untuk membawa diri saya ke shelter itu gitu. Nah, mungkin itu yang bisa saya share pada malam hari ini ya Kak ya. Mudah-mudahan bisa menjadi pembelajaran dan pertimbangan bersama gitu ya, khususnya saya sendiri gitu. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.